Salam semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu, selamat beribadah, selamat hari Minggu kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik, yang selalu mengerti tentang keperluan rohani kita sehingga Dia memberi waktu untuk kita datang membawa hidup kita lebih dekat kepadanya. Dalam acara seperti ini, ibadah online ataupun pertemuan-pertemuan dengan Tuhan, itu sangat indah untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu, saudara. Tanpa Tuhan kita akan selalu gagal. Jadi itu makanya Tuhan selalu memberi waktu kepada kita. Bahkan kita sebagai orang percaya selalu berusaha untuk mempergunakan waktu yang ada yang telah Tuhan berikan untuk membawa hidup kita lebih dekat kepadanya di dalam pertemuan seperti ini. Jadi terima kasih Tuhan karena Tuhan sangat mengerti tentang kebutuhan kehidupan rohani kita. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik, Allah yang senantiasa memimpin menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Jadi sebelum kami lebih lanjut Tuhan, kami datang merendahkan diri kepadamu. Kami akui kami manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi ampuni kami agar kami berkenan dan layak menikmati berkat lewat pertemuan ibadah online ini. Berkat melalui pujian, berkat melalui firman Tuhan, berkat melalui doa. Kami percaya itu akan turun ke atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Jadi hambamu yang akan berbicara, hamba aku tidak punya apa-apa. Cuma manusia biasa, tidak lebih daripada saudara-saudari seiman yang mendengar ibadah online ini. Jadi selindungi hambamu di belakang kayu salibmu. Biarlah engkau sendiri yang semakin nyata, yang akan terus berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Karena kami siap mendengar apa yang akan Tuhan firmankan. Beri kepada kami hikmat pengertian agar kami mampu mengerti makna firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis ingin mengganggu kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jauh ke semuanya Tuhan. Beri kepada kami konsentrasi yang indah, tenang saat kami sedang bersama dengan firman. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim ibadah raya yang begitu setia memberkati kita melalui pujian. Ya, kita akui bahwa pujian yang kita dengar sebentar tadi itu adalah pengakuan kita. Kenapa saya katakan itu adalah pengakuan? Karena tanpa Roh Kudus Tuhan yang selalu memenuhi hidup kita, kita tidak akan mampu hadapi ataupun jalani hidup kita, saudara. Karena tanpa penyertaan Roh Kudus Tuhan, kita akan selalu lemah. Kita akan selalu kalah. Jadi saat kita lemah, Dia akan memberi kita kekuatan. Saat kita buntu, Dia akan memberi jalan keluar bagi kita. Jadi terima kasih untuk pelayanan kalian. Saya percaya Tuhan memberkati dan Tuhan terus memakai kalian untuk pelayanan yang akan datang. Jadi terima kasih. Jadi mari kita membuka firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Kata firman Tuhan, ini berkaitan dengan hukum yang pertama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kata firman Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui petikan ini saya mengangkat satu tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu hidup di dalam kebenaran. Sebagai orang yang sudah mengenal Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan, inilah kebenaran hidup kita yang sesungguhnya.
Jangan pernah berkata bahwa aku orang percaya namun hidup kurang dengan kasih. Itu makanya Yesus menekankan hal ini. Dan kenapa kedua hukum ini yang paling atas, top di dalam hukum Taurat. Jadi sebagai orang yang sudah mengenal Allah, kita harus tunduk kepada hal ini, yaitu mengasihi Dia, bahkan mengasihi sesama. Meskipun perkara itu sukar untuk kita lakukan ya. Jadi kenapa saya katakan sukar untuk kita laksanakan? Karena ia bertentangan dengan fakta hidup reality kita ya. Karena kenapa saudara? Karena untuk mengasihi orang yang membenci kita memang sakit, sukar. Karena manusia itu lemah. Kadang-kadang kebencian itu dibawa sampai ke liang kubur ya. Wah, adapun mungkin dalam 10 orang 1 orang boleh itu pun dengan sakit mengampuni musuhnya. Jadi ini kan berbicara tentang mengasihi Allah. Orang yang ada di sekitar kita pun, yang ada di samping kita pun sukar untuk kita kasihi. Mengasihi Allah yang tidak pernah kita lihat dengan mata kasar kita pun, saya percaya banyak yang gagal. Itu makanya yang sukar itu yang menjadi yang terutama, yaitu mengasihi Allah. Walaupun kita tidak lihat dengan mata kasar kita, usahakan untuk mengasihi Dia dengan tindakan kita. Begitu juga orang-orang yang ada di samping kita. Ya. Jadi mari kita lihat firman Tuhan ini. Waktu Yesus diajukan persoalan itu, Yesus memberi satu jawaban yang sungguh ajaib karena menyatukan dua bahagian Alkitab yang terpisah jauh guna menyimpulkan tugas manusia. Ya, tugas manusia yang harus pertama sekalinya mengasihi Tuhan Allah, yang kedua harus mengasihi musuhnya. Kita lihat bersama. Hukum yang pertama ini adalah sema orang Israel yang harus menjadi pengakuan iman mereka setiap waktu. Bahkan orang Israel jadikan ini sebagai hafalan paling kurang 2 kali sehari mereka membacanya. Supaya bila mereka dapat menguasainya, mereka boleh usahakan untuk melakukannya dalam kehidupan. Bahkan orang Israel jadikan ini, bahkan pakainya pada sabuk kota supaya orang-orang ramai, banyak orang dapat melihat ya, bahwa itu yang harus menjadi keutamaan orang-orang Israel, yaitu berusaha untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap akal budi. Hukum yang pertama ini juga mereka jadikan sebagai bahan doa supaya Tuhan memampukan mereka untuk menguasai bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang Israel jadikannya sebagai hiasan di dalam rumah. Kalau kita generasi sekarang biasanya hiasan di dalam rumah yang kita lihat apa? Ya, kadang-kadang bunga, kadang-kadang poster perkawinan dan sebagainya. Jarang kita melihat ayat-ayat Alkitab yang di framekan ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita usahakan membuat ayat seperti ini letak di dalam frame ya. Kalau kita lihat orang saudara kita yang di luar sana, mereka framekan ayat-ayat mereka. Jadi orang Kristen jarang kita lihat yang seperti ini. Jadi karena itu kalau kita lihat orang Israel untuk melaksanakan hukum ini ataupun jadikan hukum ini peringatan untuk mereka, mereka akan pakukannya pada tiang pintu ya, supaya saat mereka lalu ataupun limpas pintu mereka akan baca hukum itu. Dan seterusnya jawaban Yesus merangkumkan satu kata yang sederhana, yaitu tentang kasih. Baik hukum pertama dan kedua.
Ya, tentang kasih, saudara. Mari kita lihat. Poin yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini terdapat di dalam ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini tentang hukum cinta kasih, saudara. Karena kasih bukanlah perasaan yang emosional saja, melainkan satu asas yang aktif menggerakkan seluruh kepribadian kita. Yang aktif menggerakkan seluruh kepribadian kita. Jika kita katakan kepada Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, namun tidak aktif menggerakkan kepribadian kita untuk datang mendekatkan diri dengan Tuhan, itu sudah menyatakan kita gagal mengasihi Dia. Bagaimana mungkin kita katakan aku mengasihimu segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, kalau kita tidak merealisasikannya ataupun menyatakannya melalui tindakan kita. Seperti yang biasa kita laksanakan di dalam gereja. Datang bertemu, bersekutu dengan saudara seiman. Bekerja sama melaksanakan pelayanan Tuhan. Kita gagal semuanya di situ. Jangan pernah katakan, aku mengasihimu Tuhan. Ya. Karena kenapa? Kalau kita gagal di situ, bagaimana mungkin kita katakan, aku mengasihi sesama? Yang kedua, kasihilah sesamamu. Ayat 39 ya. Kasihilah sesamamu. Yang harus kita kasihi di sini kata firman Tuhan adalah orang yang tidak kita kenal. Musuh. Siapa musuh kita? Orang yang selalu menyakitkan hati kita. Dan musuh kita sebagai orang percaya, banyak musuh kita ada di dalam rumah tangga kita sendiri. Adik-beradik kadang-kadang berebut harta warisan daripada orang tua. Sampai ada adik-beradik yang memindahkan batasan tanah, bergaduh. Tuhan mau agar ini yang pertama yang harus kita nyatakan, kita mengasihi sesama, yaitu mengasihi saudara kita, adik-beradik kita. Hal-hal yang sekecil itu selesaikan dengan baik, bukan dengan bergaduh, pertikaian, berebut, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebencian. Jika timbul kebencian, kalau kita melaksanakan dua hukum ini, ampuni mereka, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa musuh kita adalah orang yang membenci orang Kristen. Tidak. Yang menjadi musuh kita ada di dalam rumah kita, saudara. Kadang-kadang abang-abang kita, adik-adik kita. Kadang-kadang kita membenci orang tua kita. Jadi, nyatakan kasihmu dengan memberi pengampunan. Karena gagalnya orang memenuhi perintah itu karena tidak ada cinta kasih. Gagal untuk menyatakan pengampunan karena tidak ada kasih. Itu kata firman Tuhan. Bukalah pengetahuan baru yang dibutuhkan oleh si pengaju soalan ini kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena dia lebih lagi mengerti. Karena dia ahli Taurat. Saya percaya dia juga sudah menguasai dan juga mengerti tentang hukum ini. Tapi satu hati yang baru dalam bahasa yang jelas ataupun sederhana dan tegas, yaitu pertobatan. Kalau tidak ada kasih, walaupun kita seorang Kristen, jadi bertobatlah supaya kita usahakan hidupkan kasih itu dalam kehidupan kita. Hidupkan kasih itu. Bertobat, minta pengampunan daripada Tuhan.
Saya sudah lama mengenal Engkau Tuhan, namun saya gagal melaksanakan hukum pertama kedua ini. Saya katakan aku mengasihi Engkau, aku percaya kepadamu, aku taat kepadamu, tetapi membenci saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Itu sudah melanggar hukum yang kedua. Jadi mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, membawa hidup kita, melakukan hal-hal ini, dua hukum ini. Tidak perlu kita lihat yang di sampingnya, karena kata firman Tuhan, karena dua hukum ini tercantum segala hukum di bawahnya. Inilah yang akan menggerakkan. Karena untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga mengasihi sesamamu manusia, itu sudah cukup untuk kita laksanakan hukum-hukum yang lain. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, cenderung masa kini orang meletakkan tekanan yang besar kepada kasih kepada manusia, tetapi melupakan tuntutan kasih kepada Allah. Ini juga kelemahan kita, saudara. Kita begitu mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di samping kita, namun mengasihi Allah kita ketepikan. Itu makanya Tuhan terbalikkan hal ini. Yang pertama yang harus kita laksanakan adalah mengasihi Dia terlebih dahulu. Selepas itu mengasihi Allah. Jadi Tuhan Yesus menghubungkan keduanya dengan mengutamakan kasih yang kepada Allah dan baru sesudah kepada manusia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, meskipun kita sudah lama mengenal Tuhan, kadang-kadang kita gagal. Oleh karena kenapa saudara? Oleh karena roh jahat, oleh karena kelemahan kita selalu gagal dan kalah. Kadang-kadang kita terbatas untuk mengasihi Allah. Dan kita katakan, Tuhan, apakah benar Engkau wujud? Apakah benar Tuhan Engkau hidup? Jadi bagaimana mungkin saya ingin mengasihimu? Saya tidak pernah melihat dengan mata kasar pun. Tapi firman Tuhan menuntut agar kita terus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dengan cara apa saudara? Dengan cara datang membawa hidup kita kepada Tuhan karena kita mengasihi. Mencari wajah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Bahkan apalagi yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan di dalam gereja, usahakan untuk melibatkan diri. Karena melalui tindakan itu engkau menyatakan bahwa engkau mengasihi Allah. Dan sesudah itu baru kita katakan, aku mengasihi engkau. Seperti kata lagu yang seringkali kita dengar, ku kasih dikau dengan kasih Tuhan, ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ya, kalau kita sudah laksanakan kasih kita kepada Tuhan, alangkah baiknya dan senang untuk kita laksanakan kasih kita kepada orang yang ada di samping kita. Karena kenapa saudara? Karena kasih kita kepada Allah akan menguatkan kita untuk mengasihi sesama. Itu sebabnya Yesus menekankan hal ini yang terutama. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun kita seringkali berusaha ataupun pas mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita, bawalah hidup kita untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Walaupun ini sukar untuk kita lakukan. Karena kenapa? Karena untuk mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat dengan mata kasar, orang yang di sekitar kita pun kita gagal. Jadi usahakan supaya hidup kita semakin hari, semakin hidup di dalam kebenaran. Inilah kebenaran yang sesungguhnya saudara. Yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan baru sesudah itu mengasihi sesama. Bukan terbalik ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita dan bertemu lagi minggu depan. Dan sebelum saya lupa, pada minggu depan
kita akan mengadakan perjamuan suci. Jadi karena itu persiapkan hidup kita untuk 1 minggu ini agar kita berkenan mengambil bahagian pada perjamuan pada minggu depan. Jadi Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang singkat. Kadang-kadang Tuhan kami tidak mampu menyelami firman Tuhan karena kami manusia yang terbatas. Namun kami mohon agar penyertaan Roh Kudus Tuhan memberi kepada kami hikmat dan terus berbicara di dalam hati kami agar kami mengerti tentang firman Tuhan ini dan berusaha untuk terus bukan setakat menghafal, mengingatkannya, tetapi berusaha melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Karena ini bukan setakat perintah, tetapi tuntutan daripada Tuhan untuk kami nyatakan kepribadian kami sebagai orang percaya. Jadi beri kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya Tuhan. Segala keterbatasan kami, segala kekurangan kami, bahkan Tuhan, segala ketidakmampuan kami untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami oleh karena kebencian yang begitu mendalam dalam hati kami. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih kami terhadap Engkau yang terutama akan memampukan kami untuk mengasihi sesama manusia. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sertai kami sekali lagi dan berkati kami semua. Berkati umat-Mu sepanjang 1 minggu ke depan ini. Berkati mereka dalam pekerjaan, keluarga, bahkan jika mungkin ada yang kurang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberi kekuatan. Bahkan jauh dalam hati kami, Engkau akan memberi kesembuhan kepada mereka. Itu kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin.